Bau bawang goreng yang aneh tercium dari meja panjang yang dipenuhi toples-toples terbuka. Rudy, petugas dinas kesehatan, berdiri tepat di depan mikrofon sambil memegang map hasil laboratorium. Berdasarkan uji laboratorium, bawang goreng yang kami ambil dari pasar positif mengandung boraks. Zat ini sangat berbahaya, tidak boleh ada dalam makanan apalagi yang dijual bebas ke warga. Dan setelah ditelusuri, penjualnya adalah Lina. Lina, kamu dipanggil ke sini bukan tanpa alasan. Ada bukti dan saksi yang jelas terhadap perbuatanmu. Bu Ratna, pasti ada kesalahan, Bu. Aku emang jual bawang goreng, tapi semua bahannya alami, Bu. Aku nggak mungkin sengaja campur bahan berbahaya. Lin, aku udah tahu dari dulu kamu pakai boraks. Waktu itu aku diem. Aku pikir dosisnya kecil dan nggak bakal ada yang sakit. Tapi lihat sekarang, suami aku mual semalaman dan banyak warga lain juga yang kena. Lina, kamu itu pedagang lama di sini. Warga percaya itu sama kamu. Kalau benar kamu itu sengaja menambahkan bahan berbahaya, itu artinya kamu itu mengkhianati kepercayaan seluruh lingkungan loh. Pak RT, aku cuma mau daganganku tahan lama biar nggak cepet melempem. Aku nggak nyangka efeknya bisa separah ini, Pak. Boraks bukan bumbu dapur. Sekali masuk ke tubuh, dia itu bisa merusak organ dan membahayakan nyawa. Kamu itu tidak bisa beralasan tidak tahu, apalagi kalau sudah dijual ke banyak orang. Aku juga salah karena tutup mata. Tapi kamu yang memulai. Uang memang penting, tapi nyawa orang lain jauh lebih mahalin. Lina, mencari uang dengan cara kotor seperti ini hanya akan memakan diri sendiri. Warga yang udah sakit pantas mendapat keadilan. Aku cuma takut rugi, Bu. Harga bawang naik, pesanan banyak. Aku tergoda cari cara biar untungnya tetap gede. Aku nggak mikir sejauh ini akibatnya. Godaan itu manusiawi, Lina. Tapi saat godaan itu membahayakan nyawa orang lain, itu sudah menjadi dosa. Dan dosa seperti itu tidak akan hilang hanya dengan kata maaf. 5 menit kemudian. Aroma bawang goreng tercampur gurih, minyak panas memenuhi udara di meja, 2 baskom besar berisi irisan bawang tercampur kulit singkong yang putih bersih. Lin, malam-malam begini kamu masih semangat banget ya goreng bawangnya. Aromanya sampai ke rumah saya loh, bikin perut keroncongan. Tapi kok saya lihat dari jauh ada potongan yang agak-agak tebel itu. Itu kulit singkong ya? Baru kali ini loh saya lihat putihnya sebersih itu. Iya Bu Ratna, betul, itu kulit singkong, lumayan buat campuran, harganya jauh lebih murah daripada bawang. Lagi pula, kan di kampung kita udah biasa banyak yang jualan bawang goreng campurannya ubi sama pepaya. Jadi saya coba mengikuti cara itu aja, Bu. 5 menit kemudian. Oh alah, iya juga sih Lin, apalagi kamu jualannya murah. Jadi wajar aja kalau campuran. Yang penting kan rasanya tetap enak, gurih, dan bikin orang balik lagi buat beli. Saya malah kagum loh, kamu bisa dapat untung dengan harga segitu. Iya Bu, saya berusaha supaya semua orang puas dan bisa beli. Kalau cuma bawang murni, harga jualnya bisa 2 kali lipat. Dan nanti malah banyak yang protes karena kemahalan. Jadi saya akalin deh supaya tetap terjangkau. Kamu itu rajin banget, Lin. Tapi saya jadi penasaran. Kulit singkong biasanya agak kecoklatan atau ada seratnya. Ini putih bersih sekali, kayak baru dikupas. Kamu rendam pakai kapur sirih ya? Atau ada trik khususnya? Cuma direndam air garam sama sedikit rempah, Bu. Biar pasti goreng wangi dan renyah. Resep ini dari keluarga saya, rahasia dapur yang udah bertahun-tahun. Makanya saya jaga baik-baik bikin cara kayak gini. Oh, pantesan. Ya sudah, kalau memang itu bisa bikin hasilnya renyah, saya sih dukung saja. Tapi ingat ya Lin, jangan sampai pakai bahan aneh-aneh yang bisa berbahaya. Soal untung rugi itu belakangan, tapi kesehatan pembeli harus tetap nomor 1. Iya Bu, saya ngerti banget. Kalau sampai makanan bikin orang sakit, kan bisa balik ke diri kita sendiri. Saya pastiin semuanya aman deh. Yang penting pembeli seneng dan mau balik lagi. Ya udah deh, saya nggak mau ganggu kamu lagi. Besok kirimin saya bawang goreng 1 toples ya. Saya mau nyobain campuran ini. Siapa tahu malah cocok buat dijual lagi.
Siap Bu, nanti saya kirim pagi-pagi. Semoga cocok ya sama selera Bu Ratna. Soalnya campuran ini menurut saya lebih enak loh teksturnya daripada bawang asli. Oh ya pasti cocok lah, apalagi buatan kamu Lin yang terkenal rajin dan telaten ini. Saya pulang dulu ya, soalnya hujan makin gede nih, takutnya kebanjiran rumah saya di depan itu. Untung dia nggak nanya lebih dalam. Kalau sampai tahu kulit singkong ini direndam pakai boraks biar putih dan awet, bisa runyem urusannya. Lina kembali ke dapur meraih toples kecil berisi bubuk putih yang disembunyikan di sudut lemari. Tergeletak sekarang kulit singkong dari tetangga yang baru dipanen. Untung jualan bawang goreng Lina bulan ini tipis sekali. Aduh, harga bawang naik terus. Kalau aku terus pakai bawang murni, bisa-bisa rugi besar. Kulit singkong ini murah sih, tapi warnanya kusam dan gampang basi. Kalau pakai ini, mungkin bisa awet dan cantik. Lin, kebetulan nih, aku bawa kulit singkong tambahan. Tadi ada yang buang, sayang banget kalau nggak dipakai. Itu di tangan kamu bubuk apa, Lin? Kayak pernah aku lihat deh di tukang laundry. Warnanya putih banget. Oh, ini bubuk perendam biasa. Katanya bisa bikin kulit singkong menjadi putih, bersih, dan renyah kalau digoreng. Aku mau coba dikit aja biar nggak cepet basi. Katanya aman kok kalau dikit. Kamu yakin aman? Aku pernah dengar borak itu berbahaya kalau dimakan. Emang bisa bikin awet dan renyah sih, tapi kalau ketahuan bisa kena masalah loh. Apalagi kalau sampai ada yang sakit. Aku ngerti, Sar. Tapi kalau nggak pakai ini, besok sore bawang campuran ini udah melempem. Modalnya nggak nutup, pembeli juga protes. Aku cuma mau coba sekali ini dan lihat hasilnya. Kalau udah coba sekali, biasanya susah buat berhenti, Lin. Aku ngerti kamu mau untung, tapi hati-hati. Kalau cuma mau bikin renyah, pakai kapur sirih aja deh. Emang gak seputih borak sih, tapi tetap aman. Aku udah pernah nyoba kapur sirih, Sar. Hasilnya tetap cepat layu. Kalau ini berhasil, aku bisa jual lebih murah dan stok awet berhari-hari. Pelanggan senang, aku juga nggak pusing modalnya gimana. Ya, kalau itu keputusan kamu, terserah, Lin. Aku cuma ngingetin, resikonya besar. Orang kampung emang udah biasa beli campuran bawang sama kulit singkong. Tapi kalau ada boraks di dalamnya, mereka bakalan marah besar tahu. Tenang aja, Sar. Aku tahu takarannya. Sedikit aja udah cukup bikin kulit singkong ini putih kinclong dan awet seminggu. Gak akan ada yang curiga, apalagi kalau rasanya enak. Kalau gitu, aku pamit. Tapi ingat satu hal ya, Lin. Rezeki itu bukan cuma dari untung besar. Kadang yang paling penting hati kita harus tetap tenang. Ingat kata orang tua, yang haram gak bakalan jadi berkah. Iya, aku ingat. Tapi sekarang yang aku butuhin itu modal balik dulu. Soal berkah, nanti bisa aku pikirin lagi deh setelah usahaku stabil. Air rendaman mulai berubah, kulit singkong memutih seolah baru dikelupas. Lina tersenyum puas melihat hasilnya. Pagi yang ramai di pasar tradisional, Lina berjalan cepat di lorong sempit. Membawa tas belanja kain, ia berhenti di depan lapak bawang goreng milik seorang pedagang senior. Ini Mbak Yuni, bawangnya garing banget. Udah 3 hari bakalan tetap renyah kayak baru goreng kemarin. Resepnya rahasia. Pokoknya pelanggan pada balik lagi meskipun udah beli banyak. Wah, bener pisan Bu, garingnya teh beda. Warnanya juga cantik banget. Kuningnya keemasan merata semua. Kalau begini pasti jualannya gampang ya. Aku pesan setengah kilo deh Bu. Bu Narti, ini bawang dicampur kulit singkong ya? Kok aku lihat ada tekstur yang agak beda sih? Tapi wangi bawangnya tetap kerasa banget. Kok bisa rapi kayak gini sih? Gimana Bu caranya? Iya, aku emang campur kulit singkong biar irit bawang. Tapi rahasianya bukan itu. Rahasianya ada di bubuk putih yang bikin bawang dan singkongnya awet dan renyah. Bubuk putih? Maksudnya kayak tepung kanji gitu. Aku pernah coba Bu, tapi hasilnya nggak secantik ini. Kalau boleh tahu, itu bubuk apa sih? Aman nggak kalau dipakai buat makanan? Namanya borak.
Kalau sedikit aja nggak masalah. Banyak penjual yang pakai ini buat kerupuk, lontong, sampai bawang goreng. Murah, hasilnya tahan lama. Pembeli nggak ada yang pernah protes. Tapi bukannya boraks itu bahan kimia ya buat laundry dan industri? Kalau ketahuan sama dinas kesehatan bisa kena masalah besar, Bu. Emangnya ibu nggak takut ada yang sakit gara-gara makan ini? Ya, kalau pinter nyampurnya nggak akan ada yang sakit. Selama ini aku aman-aman aja. Kuncinya jangan kebanyakan. Cukup seujung sendok teh buat satu baskom besar. Kalau gitu berarti modalnya bisa hemat banyak ya? Aku tuh sering rugi, Bu, kalau bawangku tuh cepet melempam. Kan kalau tahan lama bisa buat stok lebih banyak dan bisa dikirim ke luar kota. Iya betul, modal kecil tapi untungnya besar. Kalau kamu mau coba, nanti aku bisa kasih kamu sedikit buat percobaan. Tapi ya, ini rahasia dagang, jangan sampai bocor ke orang lain. Iya Bu, makasih ya. Aku pikir-pikir dulu. Kalau emang awet dan aman, mungkin aku bakalan coba sedikit buat uji coba. Dalam hatinya benih keinginan mulai tumbuh meski suara hati kecilnya masih berbisik tentang bahaya yang mengintai. Sore itu, Lina mampir ke toko bahan kue langganannya. Tas belanja di tangannya berisi bawang merah dan juga sekantong boraks yang disamarkan dalam bungkus tepung. Lin, kamu belanjanya banyak sekali. Itu bawang merahnya seger-seger banget. Tapi aku perhatiin kamu sering juga beli kulit singkong. Mau dipakai buat cemilan keluarga atau dijual lagi? Oh, ini buat tambahan, Bu. Maklum, kalau bawang asli modalnya nggak nutup. Orang kampung juga udah biasa kan campur bawang goreng sama ubi atau singkong biar banyak isinya. Iya, aku ngerti kok. Namanya juga usaha kecil, harus pintar ngatur modal. Tapi ya, asal caranya aman buat dimakan aja. Soalnya sekarang banyak yang asal pakai bahan tanpa pikirin kesehatan. Tenang aja, Bu. Aku udah biasa olah ini. Cuma butuh rendaman sebentar biar kulit singkongnya putih dan bersih. Nanti kalau udah kering, orang gak bakalan bisa bedain sama bawang asli. Direndamnya pakai apa sih, Lin? Soalnya aku pernah coba pakai air kapur sirih. Hasil yang gak bisa seputih itu loh. Kok kamu bisa hasilnya kinclong dan tahan lama di toples ya? Kalau itu rahasia dapur, Bu. Yang penting kan hasilnya bagus dan orang puas. Lagian kalau cuma kulit singkong aja bisa cepet basi. Makanya aku punya trik biar awet berbulan-bulan. Walah, ya semoga aja trik itu aman buat perut ya. Soalnya kalau udah sampai ada bikin orang sakit, nanti repot loh. Aku percaya sama kamu, Lin. Tapi ya lidah orang kan beda-beda. Tenang aja, Bu, biarpun orang nggak tahu, aku bakalan tetap jaga rasa. Karena percuma aja murah kalau nggak enak. Jadi aku pastiin bawang campuranku tetap gurih, wangi, dan renyah sampai ke pelanggan terakhir. Ya sudah, semoga lancar jualannya. Aku mau pulang dulu, soalnya mau goreng pesanan juga. Nanti kalau ada yang minta rekomendasi bawang goreng murah, aku bakalin sebut namamu. Wah, terima kasih banyak Bu Ratna. Rekomendasi dari ibu itu sangat berarti buat aku. Pokoknya aku usahain semua pelangganku puas sama bawang gorengku. Oh iya, Lin, ingat ya, usaha itu bukan cuma soal untung, tapi juga soal nama baik. Jangan sampai ada hal kecil yang bikin semua hancur. Tiga hari kemudian. Malam itu rumah Lina terasa sunyi. Di dapur tumpukan bawang goreng setengah jadi berjejer di meja. Bau tajam boraks tercampur minyak goreng memenuhi udara. Lin, ini kulit singkong yang kamu minta. Aku udah rendam, tapi baunya nyengat banget. Yakin ini aman? Kalau orang sampai tahu kamu campur bawang pakai boraks, bisa gawat loh urusannya. Tenang aja, Sar. Semua orang tahu kalau bawang goreng aku itu suka dicampur bahan lain biar murah. Dan mereka udah maklum. Ya, bedanya aku kasih boraks sedikit supaya renyahnya tahan lama dan gak lembek. Aku ngerti, Lin, tujuan kamu biar awet. Tapi ini beda. Borak itu bahan kimia, bukan bumbu dapur. Kalau ada yang keracunan, apa kamu siap nanggung akibatnya? Sar, aku udah jualan bertahun-tahun, gak pernah ada yang sakit. Selama ini pelanggan malah balik lagi dan bilang bawangku tuh renyah terus. Jadi jangan bikin aku ragu deh, mending kamu bantu aja. Aku bantu karena kita teman. Tapi sumpah ya, Lin, bau borak ini bikin aku pusing. Gimana kalau nanti ada yang protes? Atau ada warga lain yang laporin ke kelurahan?
Kalau ada yang protes, aku bilang aja itu resep rahasia keluarga. Lagian Bu Ratna sendiri pernah bilang, semua pedagang itu ada triknya masing-masing. Cuma nggak semua mau ngaku, jadi santai aja, Sar. Lin, aku bantu sampai sini aja ya. Sisanya kamu selesain sendiri. Aku nggak mau terlalu dalam terlibat. Nanti kalau ada masalah, aku nggak mau ikutan keseret. Ya ampun, Sar. Kamu itu terlalu mikir jauh. Ini kan cuma bawang goreng, bukan racun tikus. Udah, percaya aja sama aku. Besok kita kirim ke pasar. Pasti laku keras kayak kemarin. Ya udah, aku pamit dulu. Jaga diri ya, Lin. Aku nggak mau dengar kabar buruk gara-gara bawang ini. Semoga semua pembeli kamu baik-baik aja ya. Iya, tenang aja. Yang penting besok kita panen untung. Porok ini kan cuma bahan kecil buat mempertahankan kualitas. Nggak akan bikin masalah. Pintu tertutup, Lina kembali fokus menggoreng, tak menyadari tatapan Sari dari luar jendela yang penuh kekhawatiran. Pasar tradisional ramai sejak subuh. Bau bawang goreng bercampur aroma minyak panas memenuhi lorong sempit. Lin, bawang gorengmu ini wangi banget. Aku jadi penasaran kenapa bisa renyah nyawet berhari-hari ya. Biasanya bawang goreng lain 2 hari aja udah melempem loh. Rahasia dapur Bu Ratna. Pokoknya semua bahan pilihan. Aku campur sedikit kulit singkong biar teksturnya pas. Jadi harganya lebih terjangkau buat semua orang. Iya Bu, Lina ini selalu punya cara kreatif biar harganya tetap murah tapi tetap enak. Banyak pembeli yang baik lagi gara-gara bawang gorengnya yang gak berubah meskipun disimpan berhari-hari. Bagus itu, soalnya sekarang banyak pedagang nakal yang bohongin pembeli. Untungnya kamu masih pegang prinsip, Lin. Terus pertahankan, jangan tergoda cara yang aneh-aneh. Tenang aja Bu, saya pakai bahan yang aman kok. Kalau ada bahan tambahan ya itu cuma buat menjaga kualitas. Yang penting kan pembeli senang dan dompet saya nggak boncos. Wah, rame juga ya lapaknya. Lin, boleh nih saya itu beli 2 toples buat acara arisan nanti. Pastikan besok pagi sudah siap ya. Tamu saya itu doyan bawang goreng. Siap Pak RT, besok saya kirim langsung ke rumah Bapak. Dijamin renyah dan wangi, pasti tamunya puas. Makasih ya udah percaya sama produk saya. Biar aku aja yang antar ya Pak. Jadi Lina bisa fokus produksi. Kalau pesanan sebanyak ini, dia butuh waktu ekstra di dapur. Nah itu bagus, saling bantu. Dagangan laris itu rezeki, tapi jangan lupa kesehatan juga ya harus dijaga. Jangan sampai demi untung kita malah nyakitin orang. Iya Bu, saya ngerti. Semua demi kebaikan bersama. Yang penting kan nggak ada yang tahu terlalu banyak tentang riset saya. Para pembeli terus berdatangan, Lina melayani dengan senyuman. Sementara Sari hanya bisa menatap toples bawang goreng tersebut. Merasa ada rahasia pahit yang terselip di dalamnya. Suara hujan rintik terdengar di luar. Lina duduk di meja dapur menghitung uang hasil penjualan pagi tadi. Lin, aku tadi nganter bawang goreng ke rumah Pak RT. Pas aku taruh di meja, tamunya ada yang nyeletuk soal baunya yang agak beda. Mereka bilang aromanya kayak bukan cuma bawang. Beda gimana maksudnya? Bukannya dari kemarin semua orang muji wanginya? Jangan bilang kamu bocorin ya soal campuran kulit singkong sama borak itu. Enggak, aku nggak bocorin apa-apa. Tapi serius, yang ngomong itu orang yang lumayan cerewet di kampung ini. Kalau dia mulai kepo, bisa aja dia bawa cerita ini ke kelurahan kan? Halah, ini cuma masalah kecil, Sar. Orang kadang suka lebay kalau nyium aroma yang nggak biasa. Boraknya juga sedikit, nggak mungkin ada yang sakit. Masalahnya bukan cuma soal sakit atau enggaknya, Lin. Sekali ada yang ngomong dan gosipnya nyebar, nama kamu bisa hancur. Apalagi kalau sampai ada orang yang nekat bawa contoh bawangnya ke lab. Aku ngerti kamu khawatir, Sar. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semua pesanan yang udah masuk bisa kacau. Orang bakalan kecewa kalau bawangku tiba-tiba nggak renyah kayak biasa. Aku nggak bilang berhenti total, Lin. Cuma mungkin kita bisa kurangi dulu dosisnya. Jangan sampai baunya terlalu nyengat kayak bes yang tadi pagi. Itu yang bikin mereka curiga. Mungkin iya, tadi aku kebanyakan rendam kulit singkongnya di larutan boraks. Tapi itu juga yang bikin kriuknya mantep banget, Sar. Sayang banget kan kalau kualitasnya turun. Kualitas itu bukan cuma soal renyah, Lin. Orang juga ngitung soal rasa dan keamanan. Kalau sekali aja ada yang ngerasa pusing atau mual, semua bakalan nyalain kamu loh.
Oke, aku janji besok dosisnya bakalan aku kurangin. Tapi pesanan yang udah siap, ini bakalan tetap jalan. Aku nggak mau rugi besar cuma gara-gara takut sama omongan orang. Ya udah, itu keputusan kamu. Tapi kalau ada apa-apa jangan seret-seret aku ya. Aku bantu karena kita teman. Tapi aku nggak mau ikut nanggung resikonya kalau ini meledak. Tenang aja, Sar. Aku tahu batasnya. Kita kan udah jualan bertahun-tahun bareng. Masa kalau sama bos kecil gini? Percaya deh, semua bakalan baik-baik aja. Hujan di luar makin deras, tapi suasana dapur Lina justru terasa lebih berat. Lorong pasar pagi itu terasa lebih ramai dan biasanya, tapi bukan karena pembeli. Bisik-bisik terdengar dari beberapa para pedagang. Lin, aku tadi dengar dari tetangga sebelah ada yang makan bawang gorengmu terus katanya perutnya langsung mules gitu. Mereka nggak nuduh langsung sih, tapi jelas nyebutin ciri-cirinya kalau itu bawang punya kamu. Ah, Bu Ratna, itu mungkin karena dia makannya kebanyakan atau perutnya emang sensitif aja. Bawang goreng itu kan berminyak, kalau nggak cocok di badan ya berarti bakal mules. Lin, ini udah mulai kejadian. Kemarin kan aku udah bilang kalau sampai ada yang ngerasa nggak enak badan, gosipnya bakalan cepet nyebar. Ini harus kamu tanggapin secara serius loh. Iya, Sar, aku tanggapin secara serius kok. Tapi bukan berarti aku langsung teriak kalau itu salahku. Banyak faktor yang bikin orang sakit perut, Sar. Jangan langsung bawa-bawa resepku deh. Lina, tamu di arisan kemarin ada 2 orang yang pulang cepat gara-gara pusing dan juga mual. Mereka belum menuduh apa-apa, tapi aku itu tidak mau ada acara di rumahku jadi bahan-bahan omongan yang buruk ya. Waduh Pak RT, saya minta maaf kalau ini benar-benar karena bawang saya. Tapi yakin deh, itu bukan masalah dari bahan. Saya selalu pakai yang segar dan bersih tahu. Lin, udah jangan bertele-tele. Kalau kamu terus ngeyel, ini bisa jadi makin buruk. Seenggaknya hari ini jangan dulu jual bes yang pakai borak kebanyakan itu. Kurangin atau tahan dulu deh stoknya. Ya kalau memang kamu yakin aman, gak ada salahnya toh, lebih hati-hati. Ingat, sekali kepercayaan warga hilang, susah banget buat balikinnya. Apalagi kalau udah nyangkut ke kelurahan atau puskesmas. Ya udah, mungkin hari ini aku jual yang kemarin aku buat dosisnya lebih ringan. Tapi bes yang udah jadi nggak mungkin aku buang. Rugi besar, Bu. Rugi uang itu masih bisa diganti, Lin. Tapi kalau sampai ada yang sakit parah dan menyebarkan berita, nama kamu habis. Jangan sampai aku itu juga kira imbasnya. Aku udah di posisi sulit, Lin. Aku pengen bantu kamu, tapi aku nggak mau lihat kamu jatuh gara-gara keras kepala. Pilihan ada di kamu sekarang. Iya deh, buat sekarang aku ikutin saran kalian. Tapi ingat, ini cuma sementara. Karena aku masih percaya kalau bawangku tuh nggak salah. Dan ini cuma kesalahpahaman kecil yang akan reda sendiri nantinya. Suasana pasar terasa semakin sesak. Lina masih berusaha menjaga senyum. Namun di dalam hatinya ia mulai merasakan retaknya kepercayaan yang selama ini ia bangun. 3 hari kemudian. Lina sibuk menimbang pesanan. Sementara di luar, suara langkah kaki beberapa warga terdengar semakin mendekat. Lin ada masalah, Lin. Tadi di pasar Bu Yanti muntah-muntah habis makan goreng bawang kamu. Katanya dia beli kemarin. Sekarang warga lain mulai ngomongin kamu. Ah, itu cuma kebetulan, Sar. Mungkin perutnya dia lagi nggak enak aja. Dari dulu juga kan banyak yang makan bawang gorengku. Dan nggak ada masalah tuh. Ini beda, Lin. Mereka bilang rasa bawang kamu tuh pahit dan aromanya aneh. Kalau gosip ini nyebar, habis kita, Rin. Suara ketukan keras di pintu depan membuat keduanya saling memandang. Lina! Ada yang mau saya bicarakan. Tolong buka pintunya sekarang juga. Ibu Lina, kami dapat laporan soal produk ibu. Kami perlu memeriksa sampel bawang goreng ini untuk diuji di laboratorium. Ya silakan saja. Saya yakin gak ada yang aneh. Semoga begitu. Tapi kalau terbukti ada bahan-bahan yang berbahaya, konsekuensinya akan berat ya, Bu. Lina, saya bela kamu di pasar tadi karena saya percaya. Jangan sampai kepercayaan saya ini sia-sia ya. Ketika langkah kaki petugas menjauh, aroma bawang goreng di dapur terasa berubah. Bukan lagi wangi menggoda, melainkan bau yang menyimpan rahasia. Lina terbaring di ranjang, kepala diperban, wajahnya pucat setelah terpleset di kantor kelurahan. Beginilah kondisinya sekarang. Lin, aku nggak nyangka semuanya bakal berakhir begini. Aku cuma mau kamu berhenti sebelum terlambat.
Terlambat itu baru aku rasain sekarang, Sar. Aku pikir uang bisa nutupin semua masalah. Ternyata malah bikin aku kehilangan segalanya. Lina, warga sepakat buat ngelaporin kasus ini. Tapi sebelum proses hukum berjalan, kami minta kamu jujur di depan kami semua. Biar gak ada korban lagi. Iya, Bu. Aku bakalan ngomong. Aku gak mau ada pedagang lain yang ikutin jejakku. Lin, uang memang penting, tapi hidup orang itu gak bisa dibayar. Aku cuma berharap kamu mulai ngerti sekarang. Aku ngerti, Sar. Aku bener-bener ngerti. Tapi semua penyesalan ini udah gak bisa balikin kepercayaan yang hilang. Besok kamu bakalan dibawa ke kelurahan buat diminta keterangan terakhir. Makanya gunakan kesempatan ini buat minta maaf. Maaf untuk semuanya. Itu di antara bau antiseptik dan juga suara mesin medis. Lina menyadari bahwa renyahnya bawang goreng tak berbanding dengan rapuhnya kepercayaan.